Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Firdaus Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya budidaya Daphnia magna tanpa ada risiko kematian atau tanpa risiko gagal. Kebetulan saya ikut komunitas di Facebook Kultur Kutu Air Daphnia magna. Di situ saya lihat banyak postingan para pemula yang ingin belajar Daphnia magna. Sebenarnya Daphnia magna itu budidaya binatang air paling gampang dibandingkan dengan budidaya gapi, budidaya cupang. Kenapa saya bilang gampang? Karena di budidaya Daphnia magna itu maintenance-nya tidak terlalu rumit dibanding budidaya ikan, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah nyiapin obat sakit. Yang paling penting teman-teman perlu siapkan adalah air yang sudah diendapkan selama 3 hari. Itu teman-teman terserah mau air hujan, mau air sumur, yang penting sudah diendapkan selama 3 hari. Itu teman-teman mau dikasih E4 dulu, mau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya mah. Yang penting tuh airnya udah diendapkan. Terus udah gitu masukkan starter. Adapun makanannya, cucian bekas beras dicuci, airnya jangan dibuang, kasih makan ke Daphnia magna. Ataupun pakai fermentasi kayak E4 ditambah penglinol. Itu semua sudah saya bahas di video saya di 5 pakan terbaik. Adapun saya pribadi, saya pakai pelet penglinol, sering ditaburin, kadang saya campur air. Itu saya pribadi pakai itu, nggak ada yang lain. Nah, di video ini saya mau membahas bagaimana caranya supaya Daphnia magna itu nggak mati. Karena pakan-pakan selain yang nanti saya bahas ini, itu resikonya gede, teman-teman. Kalau pakai cucian air beras, kalau kebanyakan bisa mati Daphnia magnanya. Kalau pakai pelet penglinol, kalau kebanyakan bisa mati Daphnia magnanya. Cuma kalau pakai yang ini, yang mau saya bahas sekarang, itu nggak bakal mati, teman-teman. Mau banyak, mau dikit, Daphnia magnanya 100% berhasil. Yang perlu disiapkan sama teman-teman itu tempatnya. Teman-teman bisa yang kecil dulu. Kalau saya ini pakai akuarium ya, teman. Ini semua Daphnia magna saya pakai. Sebagian ada yang pakai akuarium, ada yang pakai kolam juga. Jadi teman-teman ini bisa langsung kasih air endapan 3 hari, ataupun bisa langsung kasih air hijau. Ini solusi buat pemula yang bener-bener nggak mau pusing, pengen langsung berhasil, pakai air hijau, teman-teman. Jadi air hijau ini sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, cara membuatnya. Ini teman-teman bisa langsung aja kasih air hijau. Sesudah diisi air hijau, teman-teman kasih starter DM ya. Jadi teman-teman bisa dikasih air endapan selama 3 hari, lalu dicampur air hijau. Bisa juga langsung air hijau semua isinya, teman-teman boleh penuh, boleh segini, boleh segini. Nah, nanti kalau sudah mulai agak bening, teman-teman kasih lagi air hijau. Terus bang, lama-lama penuh dong akuariumnya. Teman-teman sifon. Sifonnya gimana bang? Sifonnya pakai selang kayak gini, teman-teman. Biasa aja disedot pakai mulut, teman-teman. Jadi itu bang, nanti ada yang ke bawah Daphnia magnanya. Pasti ada 1-2 ekor. Cuma nggak apa-apa. Yang penting disifon supaya kotorannya di sini nggak ngendek. Nanti airnya berkurang tuh, ya kan? Kasih lagi air hijaunya. Jadi begitu, teman-teman. Kita kasih starter Daphnia magna ya. Dikit aja teman-teman, segini aja nih udah. Nanti juga banyak lama-lama. Kalau sudah dikasih starter, teman-teman tinggal tunggu bening airnya. Kalau masih hijau jangan kasih dulu, sayang air hijaunya. Teman-teman nunggu dulu biar bening. Nanti dilihat Daphnia magnanya. Kalau ciri-ciri sehat itu dia nggak di atas, teman-teman, dia ada di bawah atau di tengah-tengah. Itu sehat berarti Daphnia magnanya.
berarti dia nyaman. Tunggu aja beberapa hari, udah gitu nanti dikasih air hijau lagi. Nggak usah dikasih makan apa-apa lagi, udah nggak usah dikasih makan apa-apa lagi, udah nggak usah dikasih makan apa-apa lagi, udah nggak usah dikasih. Soalnya nanti kalau teman-teman belum bisa, itu pelet penglinol itu bisa bikin mati Daphnia magna kalau kebanyakan. Cucian air bekas beras juga bisa bikin mati Daphnia magna kalau kebanyakan. Makanan apapun bisa bikin mati Daphnia magna kalau kebanyakan, teman-teman, selain air hijau. Itu sepengalaman saya. Jadi terjawab sudah pertanyaan buat pemula yang sering mati Daphnia magnanya, solusinya pakai air hijau. Terus kalau ada yang nanya, "Bang, gimana caranya supaya membludak, dikasih makan apa?" Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan masalah pakan, teman-teman. Masalah membludak itu masalah tempat dan waktu. Kalau tempat segini nih mungkin nggak sampai penuh banget, teman-teman, karena sebelum penuh itu dia udah kehabisan udara, udah nanti banyak yang mati karena udah pengap. Ya, kalau pengen membludak, teman-teman tuh pakai kolam. Itu bisa membludak, teman-teman. Jadi karena ruangannya besar. Kalau ini sampai membludak itu kayaknya tuh paling juga segini, teman-teman nih. Ini saya nggak pakai aerator ya. Kalau pakai aerator mungkin 2 kali lipat dari ini. Ya nggak membludak. Emang membludak tuh seperti apa ya? Saya juga nggak tahu tuh membludak tuh kayak gimana. Penuh banget, Daphnia magna semua apa gimana? Yang jelas tuh teman-teman ngasih starternya juga jangan dikit. Ini mau pengen membludak cuma ngasih starternya ukuran akuarium segini, ngasihnya sepasang 2 ekor. Ya lama, teman-teman. Ngasihnya ya banyak. Jadi cepat membludaknya. Terus pakannya kalau ingin membludak, pakannya jangan sampai kekurangan. Perlu diperhatiin gimana caranya nggak kekurangan pakan dan gimana caranya nggak ngerusak air. Itu yang susah. Daphnia magnanya nggak kelaparan tapi airnya tetap bagus. Itu yang biasanya pemula nggak bisa. Matahari juga pengaruh, teman-teman. Jadi sinar matahari itu membuat Daphnia magna itu berkembang dengan cepat membludak. Saya ini di indoor, cuma gentengnya saya buka diganti dengan asbes transparan. Jadi sinar matahari juga pengaruh, teman-teman. Kalau teman-teman pakai indoor, itu berbeda dengan teman-teman yang lain yang memakai budidaya outdoor. Jadi hasilnya beda, teman-teman. Ya teman-teman walaupun pakai indoor tetap bisa. Soalnya saya udah bikin kontennya. Kalau ada yang nanya, "Abang sendiri kenapa nggak pakai air hijau? Abang kenapa pakai pelet penglinol?" Ya emang benar, saya sehari-hari pakai pelet penglinol. Teman-teman bisa lihat di farm saya, teman-teman bisa ke rumah saya, sehari-hari saya pakai pelet penglinol. Kenapa saya nggak pakai air hijau? Stok air hijau saya cuma segini, satu. Sama ini juga udah bening nih. Saya kasih Daphnia magna soalnya. Ini cuma segini doang. Kalau saya pakai semua habis air hijaunya. Jadi saya kan petani Daphnia magna ya, saya harus bisa pakai pakan apapun Daphnia magna saya harus tetap hidup. Saya harus belajar. Jadi kalau misalkan pakai pelet penglinol saya bisa, pakai cucian beras saya bisa. Masalahnya kan gimana caranya air tetap bagus, jangan sampai kelebihan pakan. Itu yang perlu dipelajari, teman-teman. Jadi ini kontennya ini air hijau buat pemula supaya langsung berhasil. Ini mau banyak banget, mau pekat banget, Daphnia magnanya nggak bakal mabok, teman-teman. Jadi hijaunya hijau banget, nggak apa-apa, itu bagus buat Daphnia magna, malah bagus banget.